يا حبيبي يا محمد يا روس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على Yang pertama kali masuk Islam, bahkan yang menenangkan Nabi, meyakinkan Nabi ketika Nabi pun masih ragu, adalah seorang perempuan, dan itu adalah Siti Khadijah, ibu kita. Siti Khadijah yang peranannya seperti itu, yang perjuangannya bahkan setelah itu beliau bukan hanya mendukung, bukan hanya menenangkan Nabi, mendukung Nabi. Bahkan Siti Khadijah kemudian banyak berjuang sampai-sampai semua harta bendanya habis untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Istri yang seperti ini Bapak Ibu kemudian meninggal dunia. Bagaimana Nabi tidak sedih? Dan tidak lama dari itu meninggal juga orang yang juga banyak membantu Nabi, yaitu Abu Thalib. Nabi itu ketika mulai memperkenalkan diri sebagai Rasul, banyak tokoh-tokoh Makkah itu yang nggak terima Bapak Ibu, sehingga jengkel ketika Nabi ngaku Rasul. Kenapa nggak terima? Karena mereka lebih tua dari Nabi dan mereka sudah jadi tokoh sudah lama. Apalagi sebagian mereka paman Nabi sendiri. Jadi kalau mengakui kenabian Nabi Muhammad, kan sama dengan turut pangkat. Jadi selama ini Abu Jahal misalnya, atau Abu Lahab punya pengikut, punya anak buah. Nah, kalau mengakui kenabian Nabi Muhammad, artinya jatuh lah dia. Dia bukan jadi bos lagi, bukan jadi pemimpin lagi, dia jadi pengikut juga bersama seperti yang lain. Ini yang bikin mereka tidak terima. Jadi karena iri saja. Tokoh-tokoh Makkah yang memusuhi Nabi itu karena iri saja. Dan namanya jengkel. Banyak upaya untuk mencelakai Nabi Muhammad. Tapi berkat pertolongan Allah melalui Abu Thalib, tokoh-tokoh Makkah walaupun mereka jengkel pada Nabi, ingin menyakiti Nabi, selalu dihalangi oleh Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi, termasuk tokoh tua, disegani juga, sehingga tokoh-tokoh yang lain gak enak yang mau menyakiti Nabi karena Abu Thalib menghalangi. Bahkan Abu Thalib sering bilang, wahai kawan-kawan, yang tua-tua sama level beliau lah, yang seumuran beliau, tokoh-tokoh yang lain yang membenci Nabi itu, hai kawan-kawan, kalian kan tahu Muhammad orang baik. Kalian juga yang dulu Muhammad al-Amin. Kalian juga yang bilang Muhammad orang yang terpercaya, orang yang tak pernah bohong. Sekarang malah begini. Muhammad tak mungkin bohong. Muhammad tak mungkin bermaksud tidak baik. Kalau kalian tidak mau percaya Muhammad, kalau kalian tidak mau ikut Muhammad, istilahnya jangan sakiti. Setidaknya jangan sakiti Muhammad. Sehingga selalu beliau menghalangi siapapun yang hendak menyakiti Nabi. Maka bagaimana Nabi tidak sedih ketika orang yang sangat banyak membantu beliau ini, paman beliau ini, selain mengasuh beliau sejak kecil, kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Bahkan ada satu kisah lagi, ada satu kejadian lagi setelah itu. Selain Siti Khadijah meninggal dunia, selain Abu Thalib meninggal dunia, ada satu hal lagi yang membuat Nabi sedih, yaitu kita
Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wal karami wa layali Jadi yang ketiga yang membuat Nabi sedih adalah ketika Nabi putus asa dan orang-orang Makkah sebetulnya susah diajak beriman, maka Nabi pun bermaksud untuk mengajak orang Taif berdakwah kepada penduduk Taif. Orang Makkah kaya sudah susah diajak. Coba mau pindah ke Taif, mau ngajak orang Taif. Ternyata rencana Nabi ini diketahui oleh tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Makkah yang membenci Nabi. Sehingga mereka pun mengutus seorang untuk berangkat ke Taif mendahului Nabi. Bilang kepada orang Taif, ya, nanti ada orang gila namanya Muhammad bin Abdullah. Bilang Muhammad ini dimusuhin, tidak disukai lah di Mekah. Dia dijelek-jelekan nama Nabi. Seolah-olah Nabi itu orang yang akhlaknya nggak baik, pembohong dan segala macam. Bilang berangkatlah utusan ini ke Taif. Orang Taif karena yang mengutus orang ini adalah tokoh-tokoh Makkah, para pembesar Makkah, percaya aja. Nanti bakal ada orang Muhammad bin Abdullah, katanya orangnya nggak benar. Dari utusan tokoh Makkah, Muhammad orang nggak benar, suruh tolak. Akhirnya ketika Nabi sampai di Taif, Nabi belum sempat banyak bicara, langsung diusir. Kamu Muhammad bin Abdullah? Iya, pergi diusir. Sampai Nabi pun dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Kita sudah sering mendengar cerita Taif. Singkat saja, intinya Nabi sedih sekali. Pulang dari Taif, bertambah kesedihan Nabi. Nabi sedih, kecewa. Istri meninggal dunia, paman meninggal dunia, ke Taif pun diusir oleh Taif. Sedih. Maka ketika sedih itulah Allah kemudian mengutus malaikat Jibril, Muhammad lagi sedih, hibur dia, ajak jalan-jalan, ajak berwisata rohani. Maka dibawalah Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril, yaitu perjalanan Isra Mi'raj, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kami tunjukkan kepada Muhammad akan kebesaran ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah kronologi bagaimana awalnya Nabi diajak jalan-jalan Islam, karena Nabi sedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah sedih dan rasa hampa saat berjumpa para mulia. Ringanlah beban kehilangannya dan juga beban rasa kecewa, dan juga beban rasa kecewa. Ya Rasulullah,
Lalu Jibril terbang membawanya, 7 langit pun dilaluinya. Setelah itu hanyalah dia naik ke aras puncak semesta, naik ke aras puncak semesta. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wa karami, anfa'al yadiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Hati berdebar, hijab dibuka, dia melihat Allah Ta'ala. Diterimalah satu amanah, yaitu salat fardu yang 5, yaitu salat fardu yang 5. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wa karami, anfa'al yadiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Itu qasidah tentang Isra Mi'raj. Sebetulnya masih panjang, tapi kelamaan, apalagi lagunya slow. Dan saya rasa cerita Isra Mi'raj setiap ada pengajian seperti ini sudah diceritakan. Makanya saya tadi pilih cerita yang jarang diceritakan orang. Cerita tadi sejak Khadijah, bagaimana beliau menenangkan Nabi ketika pulang dari Zuhairah, ini sepertinya jarang diceritakan. Dan itu adalah bagian penting daripada kronologi Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, di antara risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah yang paling utama, adalah akidah. Bahkan akidah, khususnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ulama sepakat itu adalah ajaran yang pertama dan utama di antara semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sulit membangun hubungan antara hamba dan Tuhan. Sehingga apabila seorang hamba tidak mengenal Tuhannya dengan baik, ketika Tuhan nyuruh, berat untuk melakukan. Ya kan, kita tiba-tiba ada orang nggak kenal nyuruh kita, Pak, angkat, kalau jengkel, atau paling nggak malas. Siapa kamu? Nyuruh-nyuruh saya gitu. Begitulah yang terjadi ketika seorang hamba tidak kenal Allah,
tidak kenal siapa Tuhannya, disuruh sholat. Ya. Banyak yang malas kan sholat, malas. Kadang nggak begitu percaya dengan neraka, cuma karena temannya pada sholat yang nggak enak yang nggak bisa. Artinya seandainya yang lain pada nggak sholat, dia pun nggak sholat, karena nggak percaya dengan neraka. Karena yang lain pada sholat ya terpaksa, yang lain pada Jumatan terpaksa. Banyak terjadi seperti itu pada umat Islam. Kenapa yang terjadi? Ya karena nggak kenal itu, nggak kenal kepada Allah. Sebabnya mengenal Allah itu adalah yang pertama. Supaya kalau sudah kenal, sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah, tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Artinya kalau sudah kenal bakal Disayang. kalau sudah kenal bakal cinta. Karena nggak kenal maka nggak sayang. Makanya disuruh ngapain sama Allah malas. Kenapa? Karena nggak kenal, siapa yang nyuruh sih? Kan akidah, di mana bagian pertama dari akidah Islam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelajaran yang sangat penting oleh semua umat Islam dan sangat penting untuk diajarkan sejak dini kepada anak-anak Muslim. Maka dalam rangka untuk memudahkan pelajaran akidah supaya mudah difaham dan mudah dihafal, bahkan bukan hanya oleh anak-anak tapi oleh orang dewasa juga, saya menulis sebuah buku yang namanya Syarah Akidah. Dan selembaran ini, lembaran yang saya sebarkan, saya bagikan ini adalah cuplikan dari buku Syarah Akidah. Saya buat dalam bentuk syair. Saya buat dalam bentuk nazam atau syair atau qasidah, sehingga cara bacanya dengan lagu. Karena dilakukan maka tidak bosan. Walaupun jadi karena dilakukan sehingga kalau walaupun dibaca tiap hari nggak bosan karena ada lagunya. Ini bukunya. Saya buat cuplikannya di lembaran ini supaya mudah dibawa kemana-mana. Saya bawa berapa lembar kemarin? 3.500 lembar. Jadi 3.000 sertifikat. Dan ini buku Syarah Akidah. Dan lagunya sangat menggurui. Bukunya alhamdulillah sudah menyebar di Indonesia. Sudah banyak yang tercatat saja di kami, sekitar 400 lembaga yang sudah menggunakan buku bahasa Indonesia. Jadi 2.000 yang sudah menggunakan, 2.000 murid. Itu pun yang tercatat, karena banyak ketika dulu saya sering ketika pabrik akbar bawa buku, kemudian banyak yang beli, rupanya yang beli itu Ustadz punya TPQ, punya madrasah di fotokopi. Sehingga saya nggak tahu kan, jadi madrasah yang fotokopi itu saya nggak tahu bahwa berapa madrasah yang makin nggak. Yang tercatat saja itu sekitar 400 madrasah yang menggunakan. Dan alhamdulillah 4 bulan terakhir sudah masuk Malaysia. Di Malaysia pun kemarin dalam waktu 3 bulan itu sudah banyak madrasah pondok yang mulai membaca buku ini. Dan karena bahasanya ada yang beda, untuk yang di Malaysia saya cetak di Malaysia dengan merubah beberapa kalimat sehingga sesuai dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan buku ini sudah dihafal oleh ribuan murid. Karena yang mudah dibaca tiap hari dengan lagu, lama-lama hafal. Bukan menghafal, tidak sengaja menghafal. Ada memang sebagian sengaja menghafal. Biasanya kalau sengaja menghafal 1-2 bulan hafal. Tapi kalau tidak niat menghafal, tidak sengaja menghafal, baca aja tiap hari, lama-lama hafal. Sama dengan hafalan wujud kitab Baqarah, kata di sini kan dalam bab pertama ini, bab pertama buku Syarah Akidah, itu bab tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya menjelaskan 20 sifat wajib Allah. Sama seperti Bapak Ibu, maaf yang sudah sepuh-sepuh atau paling tidak seumuran saya ke atas, saya yakin sudah hafal wujud kitab Baqarah. Kenapa mereka mudah menghafal? Karena mereka sering mendengar dengan lagu, puji-pujian di mushola, puji-pujian di masjid, tiap hari dengar, lama-lama hafal, betul tidak? Coba saya pengen dengar,
khususnya yang karena saya lihat kalau yang muda-muda lagunya beda. Yang muda-muda itu lagunya beda. Saya mau dengar yang sebut-sebut yang tua-tua saja. Pakai lagu lama. Wujud dinam baqa. Muhalafatun awadisi. Yamu binafsihi. Wahdaliyah munaratiratan ilmu hayat. Ma basarkana qadiran mubidan aliman ayyan sami'an basiran mutakalliman. Coba sana dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha tauhid esakan Tuhan kita dua puluh sifatnya wajib bagi Tuhannya. Hanya Allah Ta'ala yang memiliki semua sifat kebatinya. Allah Ta'ala perubahan semesta diikuti adanya sifat tidak artinya adanya bermula semua yang bermula adakan dahulunya sifat Allah artinya abadi selamanya apapun perubahan tak akan menimpanya sifat mukhalafatun lil hawadits artinya Tuhan berbeda dari apapun dan siapa. Ini di antara lagu yang bisa digunakan untuk membaca syair akidah. Kalau buat puji-pujian, ya bisa juga tadi agak pelan. Jadi seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai ilaha tauhid esakan Tuhan kita. Baca di speaker. Kalau tiap hari baca begini, 6 bulan tetangga masjid, walaupun sudah nenek, insya Allah hafal lama-lama, tiap hari baca ini. Atau misalnya ada salah satu lagu puji-pujian yang insya Allah familiar juga di sini, ini juga bisa digunakan untuk baca syarah kita. Coba baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
bisa lihat di YouTube banyak, khususnya di channel saya sendiri namanya Al-Badri TV, dari YouTube Al-Badri TV. Kemudian ada yang menarik, saya sudah buatin rekaman pembacaan syarah akidah ini dengan menggunakan musik gambus dan ada di YouTube. Bahkan kalau Bapak Ibu ketik di YouTube syair akidah, biasanya yang muncul itu yang ada gambusnya. Dan ternyata banyak anak-anak yang belum bisa baca, umur 3 tahun, 4 tahun, itu hafal bab pertama syair akidah ini karena tiap hari diputerin tayangan yang di YouTube. Menurut pengalaman orang-orang yang anaknya diputerin tiap hari, itu 10 hari. Anak umur 3 tahun, 4 tahun yang belum bisa baca itu, kalau setiap hari diputerin syair akidah, hafal satu bab, itu dalam waktu 10 hari, rata-rata gitu. Kan nanti nyampe rumah, khususnya yang punya cucu, cari syair akidah, langsung putar. Ada gambusnya, ada musiknya lah, gambus, kemudian ada video klipnya, saya dengan anak saya, dengan keponakan saya lagi main-main, lagi belajar, lagi main layangan gitu. Sehingga anak kecil suka nonton. Anak kecil niat nonton lagu, dengerin lagu, tapi tanpa sadar mereka sedang menghafal pelajaran. Akan hafal. Nah, kemudian Bapak Ibu, buku ini selama ini sudah beberapa tahun terakhir ini saya beli di Indonesia. Biasanya saya itu kalau pergi ke madrasah atau pesantren memperkenalkan buku ini, saya pinjemin buku ini. Ayo saya ajarkan. Manusia pertama, menulis dengan pena, kemudian Nabi Nuh, telur yang kedua, lalu Rasul keempat, Nabi Nuh yang mulia, Nabi Saleh yang mulia, unta dan mukjizatnya, serta Nabi Ibrahim, Afrika bakarnya, Nabi Nuh yang umatnya, berzina sejenisnya, mereka pun binasa karena Allah murka. Tuhan putra Ibrahim, yaitu Nabi Ishak, Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanan, Nabi Ayub terkenal dengan kesabarannya, Nabi Joel beserta menantu yang mulia, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun akhirnya, sang pelindung kaumnya, Nabi Daud sang raja yang merdu suaranya, dan putranya Sulaiman, raja luar biasa, Nabi Ilyas yang lagi mengurusi umatnya, lalu Nabi Ilyas gigi dalam jawabnya, Yunus selamat dalam perut ikannya, Nabi Zakaria putranya Nabi Yahya, salib dari bunuh,
Dicintai